Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka hati kita bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah pagi hari ini lawatan Tuhan nyata dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasai kami Bapa, ambil alih seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Kami membutuhkan lawatan-Mu, kami membutuhkan pimpinan-Mu, sentuhan-Mu dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami, persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Aku dapat
kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dibentangkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat belajar lebih lagi untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Kita akan baca bersama-sama Matius 6 ayat 33, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita mendengar istilah tentang dahulukan yang paling penting, ya, atau dahulukan yang utama. Dan saudara, memang tidak dapat dipungkiri dari ketika kita membuka mata di pagi hari sampai malam hari, ada banyak hal yang harus dilakukan dan dikerjakan. Dan dari itu semua kita harus dapat menemukan hal yang paling utama yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, ya. Dan jika kita salah menentukan prioritas kita yang utama, maka itu bisa membawa kita ke hal-hal yang bisa merugikan kita. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan yaitu hal yang perlu menjadi prioritas orang percaya di kehidupan ini. Saudara, di dalam Matius 6 ayat 33 itu sudah jelas bahwa Tuhan Yesus menasehati kita untuk mengutamakan Dia dan kehendaknya di atas segalanya. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi mengutamakan Tuhan itu tidak hanya berlaku di hari Minggu. Di hari Minggu saja pada saat kita ibadah, tetapi berlaku setiap hari di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mengatakan, kok rasanya sulit ya untuk aku bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kok rasanya sulit ya aku untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupanku. Pagi hari ini jawabannya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat mata kita benar-benar tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Dan supaya kita benar-benar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Yang pertama yaitu kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita harus sadar semua karena Tuhan. Amin. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin yang melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi sudah jelas Bapak Ibu Saudara bahwa kenyataan kita sebagai manusia bahwa hidup kita hari-harinya itu seperti rumput saudara ya, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada banyak orang yang sering berkata, aku bisa, aku mampu, aku masih muda, aku punya segalanya, aku punya banyak uang, aku bisa melakukan semuanya ini, aku punya kekayaan, aku hebat, aku pintar atau apalah itu. Ada banyak orang yang hari-harinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan pagi hari ini jangan merasa engkau hebat, jangan merasa engkau bisa melakukan segalanya. Ya, siapapun yang hadir pagi hari ini,
Jangan merasa masih muda, jangan merasa engkau kuat, jangan merasa engkau mampu. Tetapi pagi hari ini sama-sama kita mau menyadari bahwa kita semua pada hakikatnya lemah. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Kita pada hakikatnya tidak berdaya, rapuh. Makanya kita semua butuh Tuhan. Dan hidup kita itu perlu Tuhan. Ya. Orang meninggal itu tidak menunggu tua Bapak Ibu Saudara. Banyak orang muda sudah meninggal. Ya, penyakit pun juga tidak menunggu tua untuk datang. Ya, jadi kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita akan buka di dalam Mazmur 103 ayat 17. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi kasih setia Tuhan dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya untuk anak cucu. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak lagi mengandalkan manusia. Orang yang takut akan Tuhan tidak lagi mengandalkan harta bendanya. Ya, jadi sungguh-sungguh orang yang takut akan Tuhan itu sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan jika saya sampai detik ini masih ada sebagaimana saya ada, semua hanyalah kasih karunia Tuhan. Saya sadar bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa sampai detik ini. Saya teringat ketika saya hamil anak saya yang pertama, si Angeli, saya diserang satu sakit penyakit di mana saya 2 minggu lebih saya harus terbaring di tempat tidur rumah sakit saudara. Di mana satu hari itu dokter mencari suami saya dan dia katakan bahwa segera pindahkan istrinya Bapak itu ke rumah sakit umum, jangan di rumah sakit bersalin karena pada waktu itu saya hamil sekitar 5 bulan. Ya, dan kenapa dokter bicara seperti itu? Karena saya sudah divonis mau meninggal Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan saya bisa sembuh dan saya bisa melahirkan anak saya itu dengan normal, ya dengan lahiran normal. Dan anak saya bisa bertumbuh dengan normal dan tanpa kekurangan satu apapun, bagian tubuhnya sehat. Dan semuanya itu hanya karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya juga pernah saksikan bahwa beberapa bulan yang lalu setiap kali saya bangun tidur, itu saya sampai seperti orang merangkak, seperti orang cacat Bapak Ibu Saudara. Karena di pinggang sampai ke kaki saya itu terus sakit. Setiap kali saya bangun tidur pagi dan saya sadar bahwa saya butuh Tuhan ya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya enggak mau sakit ini dan itu sudah berjalan berbulan-bulan lamanya Bapak Ibu Saudara. Setiap kali saya bangun tidur, saya doa dan saya jamas bagian tubuh saya yang sakit, saya katakan darah Yesus saya sembuh. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya sembuh tanpa minum obat. Dan beberapa waktu yang lalu saya diizinkan Tuhan telapak kaki saya linu sekali sampai saya pincangan juga Bapak Ibu Saudara, bukan pinggang saya tetapi telapak kaki saya beberapa waktu yang lalu dan itu juga sama Bapak Ibu Saudara membuat saya seperti orang pincang dan sampai orang tua saya bilang kamu itu ke dokter supaya tahu apa penyakitmu. Saya enggak mau Bapak Ibu Saudara. Saya cuma bilang darah Yesus, darah Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Dan jika sampai detik ini saya bisa ada dan saya bisa sehat, itu semua karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang pertama kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, kita harus mengakui bahwa Yesus sanggup memberikan hidup yang kekal. Amin. Kita akan buka di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan.
Jadi di sini sudah jelas Bapak Ibu Saudara bahwa inilah kenyataan hidup manusia, bahwa ada pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, ini kerjaannya si iblis Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang dicuri iblis dari kita? Yaitu perhatian Bapak Ibu Saudara dan saya. Melalui segala daya tarik dunia, persoalan, masalah yang sedang menghampiri kita. Ya. Jadi ketika seseorang sudah tertarik pada jeratnya iblis, maka dia akan mulai membunuh dan membinasakan. Dan saat ini kita sudah tahu dengan jelas Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu di dunia ini merupakan jeratnya iblis. Jadi hati-hatilah, berhati-hatilah dengan segala jerat iblis. Ya. Dengan daya tarik dunia ini yang mungkin sesaat kita berkata, ini bagus ya, atau wih hebat ya orang itu, dan aku mau mengikutinya, dan membawa kita, tidak taunya itu membawa kita kepada kehancuran Bapak Ibu Saudara. Ya. Apalagi sekarang iblis tidak berupa sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi yang mengenakkan untuk dilihat melalui mata kita. Dan ketika Yesus datang dikatakan supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini satu kenyataan di dalam dunia ini bahwa kita tidak bisa berdiri di antara dua pilihan, yaitu antara iblis dan Yesus. Jadi kita tidak bisa abu-abu Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga ketika kita ikut Tuhan, kita tidak bisa suam-suam lagi. Namun kita harus memutuskan di dalam hidup kita. Kita menjadi anak Tuhan atau kita mengikut jalannya iblis. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh berdiri di dua perahu, amin. Jadi karena hanya di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Kita harus percaya bahwa kita di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Jadi hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan kekal. Amin. Kita akan buka di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apapun yang kita hadapi, mari kita katakan hanya Yesus yang sanggup menolongku. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, hanya Yesus yang sanggup menolongmu. Ya. Jadi mari kita akui terus bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita dan menyembuhkan kita. Dan hanya Yesus yang sanggup memberikan kita hidup yang kekal. Yang ketiga yang bisa membantu kita untuk benar-benar mengutamakan Tuhan Yesus Kristus. Dan mata kita benar-benar tertuju kepada Yesus adalah mengabaikan segala sesuatu yang duniawi. Kita akan buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama
selama-lamanya. Amin. Jadi firman Tuhan mengatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita tidak bisa mengasihi Bapa dan mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi Bapa, maka kita tidak boleh mengasihi dunia, Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatu di dalam dunia ini memang kita butuhkan, ya. Tetapi jangan itu sampai mengikat kita, membelenggu kita. Ini yang membuat orang tidak bisa cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Karena dia terikat dengan segala di dunia ini, ya. Mengabaikan itu artinya tidak terikat, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan mengasihi dunia ini, cinta akan uang. Firman Tuhan katakan itu adalah akar kejahatan. Kita memang perlu sandang fasilitas dunia, tapi kalau kita terikat dengan semuanya itu yang akan menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa mencari Tuhan, apalagi mengasihi Yesus. Ya, kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak akan ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, contoh sederhana, ketika kita masuk rumah Tuhan untuk beribadah, memang sekarang siapa yang tidak punya HP Android, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ketika kita datang masuk ke dalam rumah Tuhan untuk beribadah, engkau sibuk dengan HP-mu, engkau buka Facebook, buka Instagram atau buka bisnismu atau apalah, bisakah engkau dinamakan engkau mengasihi Tuhan dan mengabaikan segala sesuatu yang duniawi? Saya katakan engkau enggak akan bangkrut, engkau enggak akan rugi kalau engkau mengandalkan Tuhan. Sediakan waktu yang terbaikmu, maksimal ya 2 jam di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi benar-benar fokus ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan. Jadi jangan sampai mulut kita seolah-olah memuji Tuhan, tetapi pikiranmu tertuju kepada hartamu. Ya. Mari yang ketiga, kita mengabaikan segala sesuatu yang duniawi. Atau contoh lain, karena kepingin kaya, pergi ke dukun atau yang dinamakan orang pintar, minta pesugihan, ya Bapak Ibu Saudara. Atau misalnya yang bisnis, yang berjualan atau punya usaha, terus supaya laris pergi ke dukun, minta penglarisan, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sudah iblis yang bekerja. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa segala fasilitas yang ada di dalam dunia ini hanya sementara sifatnya. Kita akan buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan katakan, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mari matikan segala sesuatu yang duniawi. Pilihan kita pagi hari ini mau mengasihi Bapa atau dunia. Tuhan mau supaya kita mengabaikan dunia. Artinya apa? Tuhan mau supaya kita tidak terikat dengan dunia. Kita boleh bekerja, kita boleh berbisnis, tetapi yang terutama jangan kita terikat. Jadi ketika kita masuk rumah Tuhan atau ketika kita membangun hubungan pribadi kepada Tuhan, kita bangun persekutuan kita bersama keluarga kita, tapi pikiran kita, bagaimana ya bisnisku hari ini? Bagaimana ya, apakah ini naik atau turun atau bagaimana? Jadi fokus kepada Tuhan, itu yang namanya kita tidak terikat, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan Tuhan mau supaya kita tidak terikat dengan dunia. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu merindukan Yesus. Amin. Kita akan buka di dalam Mazmur 42 ayat 6.
Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi orang yang merindukan Tuhan itu dapat memerintah jiwanya untuk fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari akan aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi orang yang merindukan Yesus akan selalu bisa memuji Tuhan dan berdoa dalam segala situasi. Jadi sekalipun di tengah kondisi, sekalipun itu kegelapan, sekalipun di tengah lembah kekelaman, di mana seolah-olah semua pintu tertutup. Saya percaya ketika kita merindukan Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Dan percayalah kita akan terus dibawa naik oleh Tuhan. Ya. Kalau kita melihat saat ini, di dunia ini sedang digoncang oleh yang namanya pandemi corona atau wabah corona. Tuhan mau kita tidak boleh fokus kepada, kok dunia seperti ini ya. Ya, setelah corona di Cina tadi yang saya berita itu ada banjir atau ada apa, banyak sekali kejadian di setiap negara Bapak Ibu Saudara. Ingat dunia ini semakin tua dan akan lenyap Bapak Ibu Saudara ya. Dan Tuhan mau kita terus mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita terus merindukan Tuhan. Tuhan mau sekalipun kita masih belum bisa pergi ke gereja dengan bebas, Tuhan yang mau kita tetap memuji serta mempermuliakan nama Tuhan. Bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadimu bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua pada hakikatnya adalah rapuh, lemah, tidak berdaya. Ya, tapi kita harus sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kesembuhan dan memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Dan yang kedua, kita juga harus mengakui bahwa Yesuslah yang menciptakan kita, menebus dan membayar kita dengan darah yang mahal. Dan kita harus nyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kalau masih ada yang terikat dengan dunia ini, mari kita lepaskan semuanya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada ikatan dengan dunia yang tidak kita sadari. Jangan terikat mulai pagi hari ini, putuskan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi mari kita terikat dan melekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, biarlah kita terus merindukan Yesus Kristus. Dan biarlah ini yang menjadi ungkapan dari hati kita, supaya kita mempunyai hidup bersama dengan Yesus setiap hari. Dan kehidupan rohani kita tidak kering. Amin. Saya undang untuk tim musik WL Singer maju ke depan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mulai dari pagi hari ini kita mengutamakan Yesus di atas segalanya. Dan mata kita benar-benar tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan pujian sebelum firman Tuhan tadi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Lagi pujikan pujian ini dari awal. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, Kau berfirman. Waktu selanjutnya saudara dalam yang selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah telah disampaikan. Dan saya selalu suka untuk berkata seperti ini bagi kita semuanya. Jangan biarkan firman Allah berlalu begitu saja. Dapatkan sesuatu untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Allah mau kita terus berubah menjadi serupa seperti Dia. Kita belum sempurna. Karena itu ada sesuatu yang pasti dapat kita kerjakan setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan biarkan berlalu, karena firman Allah adalah jaminan untuk kita hidup. Firman Allah yang meluputkan kita dari segala macam masalah dan mara bahaya di dalam dunia ini. Firman Allah yang membela kita dalam segala perkara. Dan firman Allah yang mendewasakan kita. Sehingga sekalipun berbagai tantangan, masalah akan merintangi jalan kehidupan kita. Tetapi orang yang dewasa, orang yang mendengarkan firman Allah akan selalu berespon dengan benar. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sesaat pun. Biar firman Allah pagi hari ini akan menjamah hati kita dan membuat kita melihat dengan cara yang berbeda dengan kehidupan ini, bahwa Allah dapat dipercaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami menerimanya dengan sukacita. Pagi hari ini, iman kami dikuatkan. Ada pengharapan akan jaminan Tuhan
yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Sekalipun bumi bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi kasih setia Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya untuk kami. Sebab hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada janji firman Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, yang tetap teruji sepanjang masa. Itu sebabnya ya Tuhan, biar pagi hari ini Engkau melihat respon hati kami. Engkau berikan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerjakannya dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu dan tidak tergoncangkan. Biar Roh Kudus akan mengambil alih kehidupan ini. Menuntun kami, memampukan kami, mengajar kami sedemikian rupa dengan cara yang dapat kami fahami. Dan memberikan kekuatan untuk kami berjalan di tengah-tengah masalah kami. Sebab kami tahu kami punya Tuhan Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini kami telah diberkati. Demikian juga kiranya kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Allah ini. Supaya Engkau memberkati kehidupannya. Engkau terus berikan kesehatan dan umur yang panjang. Segala pergumulannya, baik dalam masalah keluarga, pekerjaan, pelayanan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Dan pada pelayanan yang akan datang, kiranya akan lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau memakainya dengan cara yang lebih dahsyat dan yang ajaib. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menerimanya dalam pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan berikan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Biarlah berkat kemurahan Tuhan turun dalam kehidupan kita senantiasa. Katakan terima kasih. Haleluya. Engkau sangat baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Oh. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat lawatan-Mu yang Engkau kerjakan. Sekalipun kami terpisah oleh jarak, tetapi kami percaya setiap orang yang berkumpul dalam nama Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya dalam kehadiran-Mu, Engkau mengerjakan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Sehingga dengan iman kami katakan,
Bahwa semua yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin, yang kekurangan diperkaya, dicukupkan, diberi kelimpahan di dalam nama Yesus Kristus. Yang mengalami pergumulan, ada roh pemenang dalam kehidupan kami, sehingga kami adalah orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih buat jaminan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Dan dalam kesempatan pagi hari ini juga kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berkata, ampuni bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan. Dan biar Engkau curahkan shalom. Dari Sabang sampai Merauke. Juga roh pertobatan terjadi bagi setiap bangsa Indonesia. Dimanapun mereka berada. Kami berdoa berikan hikmat, pengertian, akal budi, otoritas ilahi bagi pemimpin kami. Mereka tidak gentar karena Tuhan menyertai mereka. Luputkan mereka dari segala yang jahat ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka. Kami juga berdoa bagi gerejamu Tuhan. Biar kami boleh menjadi pendoa syafaat. Justru dalam hal ini, iman kami diuji. Karena kami tahu ini bukan masalah segelintir orang. Ini masalah semua bangsa. Dan anak Tuhan harus tampil beda untuk menjadi terang dan garam dunia. Tuhan, biar anak-anakmu dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjadi berkat, dampak yang positif di tengah-tengah warga yang belum mengenal akan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Engkau sembuhkan bangsa ini. Biar wabah pandemi corona akan berlalu di tengah-tengah bangsa ini. Sebab kami tahu Tuhan punya waktu. Dan Tuhan tidak akan membiarkannya berlarut-larut. Terlebih kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinanmu. Sepeninggal kami dari ibadah ini, kami rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan ajar kami untuk menggenapi firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita arahkan hati kita kepadanya. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.